Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hartati CGP Angkatan 11 dari UPT SDN Batu Ceper 2 Kota Tangerang. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Miss Faizatul Ambia. Beliau adalah guru bahasa Inggris di UPT SDN Batu Ceper 2. Kami biasa di sini memanggilnya dengan Miss Papas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Papas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Miss? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Tati. Alhamdulillah, luar biasa ya, Miss ya. Iya. Baik, Miss Papas, pada pagi ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya, Miss ya. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran Miss Papas di kelas ya, Miss ya. Iya. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Miss Papas lakukan di kelas nanti, dan dengan adanya kegiatan pra-observasi ini nantinya Miss Papas akan bisa lebih siap saat melakukan pembelajaran di kelas, gitu ya, Miss ya? Iya, Bu, baik. Namun sebelumnya Miss Papas nih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Miss Papas, boleh ya? Boleh. Iya, terima kasih Miss. Untuk yang pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran, Miss. Pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Miss Papas capai? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan pada proses pembelajaran yaitu melalui tayangan video makanan dan minuman, peserta didik dapat mengenal dan membedakan berbagai macam rasa makanan dan minuman dalam bahasa Inggris. Yang kedua, melalui kegiatan unjuk kerja, peserta didik dapat mencocokkan makanan dan minuman berdasarkan rasa, serta membuat kalimat untuk mengungkapkan rasa. Baik, tujuan pembelajaran itu anak nanti bisa mengenal dan membedakan macam rasa dan minuman dengan bahasa Inggris ya, Miss ya. Kemudian juga bisa mencocokkan makanan dan minuman berdasarkan rasa serta membuat kalimat mengungkapkan rasa dengan bahasa Inggris ya, Miss. Iya, betul. Baik, selanjutnya Miss, untuk area perkembangannya nanti apa yang ingin Miss Papa capai pada pembelajaran ini? Untuk area pengembangan yang akan saya capai pada pembelajaran ini ada dua, yaitu pengembangan KSE seperti pembiasaan berdoa dan kemampuan berelasi dalam setiap kelompok. Yang kedua ada budaya positif, yaitu seperti keyakinan kelas. Oh gitu, jadi ada dua area pengembangan yang ingin Miss Papa capai ya. Yang pertama itu ada penerapan KSE, yang kedua ada budaya positif ya, Miss. Iya. Baik, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Miss Papa terapkan nanti, mulai dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya? Iya. Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kemudian untuk strateginya, strategi pembelajaran di sini saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi dan tanya jawab. Gitu, baik. Modelnya tadi ada PJBL ya, Miss ya. Kemudian strateginya ada diferensiasi, proses, produk, konten gitu ya, Miss ya. Kemudian metodenya ada diskusi dan tanya jawab. Betul. Ya. Baik, Miss. Untuk penilaiannya nanti seperti apa, Miss? Ya, untuk penilaian itu ada 3 yang saya gunakan. Yang pertama asesmen diagnostik, yaitu saya lakukan di awal pembelajaran. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu saya lakukan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu asesmen sumatif, saya lakukannya di akhir pembelajaran. Jadi ada 3 penilaian ya, Miss ya? Penilaian di awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan di akhir pembelajaran ya, Miss. Baik, untuk pelaksanaannya kapan Miss Papa akan melaksanakan pembelajaran ini? Kemudian kelas berapa yang akan menjadi sasaran Miss Papa itu nanti? Insya Allah akan saya lakukan pada hari Senin. Untuk kelasnya saya akan lakukan di kelas 5. Baik.
Di kelas 5 ya Miss? Iya, betul. Baik Miss Papa, sepertinya pertanyaan saya cukup. Dan saya hanya ingin tahu aja nih arah kegiatan pembelajaran Miss Papa nanti ya Miss ya. Iya. Karena nanti pada kegiatan observasi saya akan mengamati proses kegiatan pembelajaran Miss Papa di kelas gitu ya Miss ya. Iya. Semoga pembelajarannya nanti berjalan lancar sesuai dengan yang sudah Miss Papa rencanakan, mulai dari tujuan, strategi, model maupun metode pembelajarannya ya Miss ya. Kita akan bertemu lagi nanti pada kegiatan observasi di kelas pada hari Senin di kelas 5 ya Miss ya. Iya betul. Iya, baik, terima kasih Miss Papa atas waktunya. Assalamualaikum Sama-sama Bu warahmatullahi Tati. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian kegiatan pra-observasi saya bersama Miss Faizatul Amriya. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you? Good morning, my students. How are you? Good morning, my students. Good morning, my students. How are you? I'm fine. I'm great. Good morning, my students. I'm fine. I'm great. Pada pembahasan ini, yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan, nanti kita berdoa. Kemudian berbicara yang sopan kepada teman, kepada guru ataupun orang tua. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Jadi kita harus menjaga kebersihan karena ada pepatah mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang keempat, izin saat ingin keluar kelas. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Lead your friends to pray. My friend, before we study, let's try to pray here. Marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Coba silakan untuk berdiri. Kita bela bersama. Satu Nusa. Okay, I will absen. Siapa di akan absen? Bagi yang namanya di absen, nanti kalian sebutkan rasa yang kalian suka. Oke? Rasa yang kalian suka. Nasi dan siapa kemarin? Spicy. Oh, spicy. Nah, dari 24 siswa banyak nih yang suka makanan yang rasa yang manis. Manis. Pedas ada tapi cuma sebagian. Oke? Nah, kenapa Miss Obet tanyakan aja tentang rasa? Tadi Miss Obet udah nanya nih, ada yang suka sweet, ada yang sour, salty. Nah, oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui tayangan video rasa makanan dan minuman, peserta didik dapat membedakan berbagai macam rasa. Yang kedua, melalui kegiatan unjuk kerja, peserta didik dan sebagainya. Nanti kita ikutin ya gerakannya. Stand up please. Kita gerak dulu dari tadi sebelumnya. Sekarang bisa punya pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik yang pertama, what happened if food or drinks
untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan pematihan ini. GOODGOB. Next kita nonton video. Mas videonya. Assalamualaikum. Hello everyone, nice to see you. How was your day? Alhamdulillah, we begin today to learn English today. Hari ini kita akan belajar tentang Banyak makanan dan minuman dari berbagai macam rasa. Nah, have you ever buy some food in the canteen? Kalian pernah jajan ke kantin nggak? Banyak jajanannya? Banyak. Coba sebutkan jajanan yang di kantin, kemudian rasanya itu apa? Ya, dari kantin nggak? Jajanan di kantin itu apa? Mie, noodle. The taste is chicken. Candy. Nah, sweet. Canteen. Kemudian last makanan yang rasanya manis. Ada bagian dari cookies. Permen, oke. Benar nggak? Permen rasanya manis? Kemudian ada lagi sugar atau gula. Oke, gula. Satu lagi wafer. Oke, benar nggak? Dari yang ketiga ini rasanya manis? Kita pasti punya gambar. Ini ada gambar taste and food. Ada makanan yang berbagai macam rasa. Kalian tempel di sini. Sesuaikan dengan makanannya. Di sini ada spicy, thick, tempel di wall di sini ya. Kalian, this is spicy. Spicy ada saus, sambal, and chili. Betul? Next ada sweet. Group, kelompok A, B group. Grup yang misalnya akan menjelaskan tugas dari tiap kelompoknya. Jadi tolong dengarkan baik-baik. My name is Olivia. I would like to tell about my family's favorite food and food. My favorite food is brownies and ice cream because it's delicious and sweet. My sister likes spicy food. The time is 5 minutes with your group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A telah menyelesaikan LKPD secara berkelompok dengan mendengarkan audio yang telah beberapa kali diputar oleh Miss Bapak. Dan ini hasil LKPD kami. Show your result. Ditunjukkan. Nah teman-teman, ini semua hasil dari kelompok A. Bagus kan? Ya. Any question for a group? Is there a difficult listen the audio? Yeah. Is there difficult? Ada kesulitan nggak dalam mengerjakan atau mendengarkan audio? Tidak. Tidak. Ada lagi pertanyaan untuk kelas kelompok A? Mendengarkan rasa makanan dan minuman, kata kelompok A. Udah jelas jawabannya? Jelas. Kalian? Ini temanya horor, ada horor-horornya. Wow, good. Nah, kasih Amin. Nanti. Oh, what is interesting? What is interesting from make desain Canva? Apa sih yang menarik dari desain Canva yang buat? Gimana nih bagus sih untuk kayak kita rasa
kami telah menyelesaikan model LKPD, yaitu menggunting, lalu menempel makanan dan minuman, kemudian kami menempelnya sesuai dengan rasa makanan dan minuman tersebut, dan ini hasil LKPD. Nah, this is the result of ini hasil dari kelompoknya gunting dan menempel makanan dan minuman. Dan question, apakah ada pertanyaan kelompoknya sudah menonton video? Next, Tunggu sampai 10 ya. gunting dan menempel. Kalian juga sudah membuat desain Canva. Kemudian juga sudah ada yang membawa makanan dan minuman berdasarkan rasa. Next, I have the quiz. Misalkan punya quiz. Answer the question. Ya, disimak ya. The test is Peter, Peter. rice. Wabarakatuh Miss Papaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Apa kabarnya hari ini Miss? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian ada kegiatan observasi di kelas juga. Selanjutnya ini hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Miss ya. Iya Bu. Nah, baik Miss Papaz. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah hanya ingin mengajak Miss Papaz membicarakan beberapa hal terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Miss Papaz laksanakan di pertemuan sebelumnya di kegiatan pembelajaran di kelas ya Miss ya. Iya Bu. Ya, jadi sebelumnya sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat Miss, sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Miss Papaz, boleh? Boleh. Nah, untuk yang pertama Miss, bagaimana perasaan Miss Papaz setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Miss Papaz laksanakan di kelas Miss? Alhamdulillah saya sudah merasa lega dan merasa ada beberapa hal yang belum maksimal. Oh, jadi ada yang belum maksimal gitu ya Miss ya. Lalu bagaimana perasaan pelaksanaan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas Miss? Sedikit agak tegang, awalnya agak nervous karena ada seseorang yang mengamati di dalam kelas, tapi alhamdulillah setelah itu berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya Miss. Iya. Nah, berikutnya bisa Miss Papaz ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan di kelas, kemudian hal baik apa yang sudah Miss Papaz lakukan? Ya, alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dengan sesuai perencanaan yang sudah saya buat. Jadi pada proses pembelajaran yang kemarin saya sudah menyampaikan kesepakatan kelas, tujuan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi kontennya, anak melihat video, prosesnya seperti menggunting dan menempel, dan untuk produknya ada yang membuat desain Canva tentang rasa makanan dan minuman. Oh gitu ya Miss. Kemudian pembelajarannya menggunakan model PJBL ya Miss ya? Iya, saya menggunakan model PJBL dalam pembelajaran. Iya betul Miss. Di catatan saya juga sudah sesuai dengan yang Miss Papaz sampaikan di pra observasi dan sudah terlihat semuanya Miss, seperti diskusi, presentasi, dan tanya jawab gitu Miss. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait dengan hambatan-hambatan dari proses pembelajaran yang sudah Miss Papaz laksanakan, apakah ada hambatannya Miss? Ya, ada hambatannya. Ya mungkin pada persiapannya seperti proyektor, sound yang agak lama, dan jaringan wifi yang kurang sampai di kelas. Kemudian mengkondisikan anak agar mereka siap belajar. Mereka juga ada yang belum terlihat aktif dan dalam presentasi masih ada yang malu-malu dan tidak berani gitu. Oh gitu. Jadi terkendala masalah wifi dan keaktifan siswa yang kurang menyeluruh ya Miss. Iya. Iya. Baik. Saat observasi kemarin sudah dilaksanakan dengan baik Miss Papaz. Mulai dari nah Miss Papaz menilai keberhasilan pembelajaran pada skala berapa? Ya mungkin saya merasa pada skala 6. Oh, skala 6 Miss ya. Nah, saya yakin Miss Papaz bisa meningkatkan skala
keberhasilan pembelajaran di kelas Nah, strategi apa yang bisa Miss Papa lakukan untuk menaikkan skala keberhasilan tersebut, Miss? Iya, mungkin strateginya saya akan memberi kesempatan kepada semua siswa dengan menunjuk langsung untuk berbicara, dan dalam persiapan anak-anak saya akan melakukan ice breaking yang menarik buat mereka. Oh gitu. Jadi alasannya itu ya Miss ya. Jadi Miss Papa hanya bersifat menawarkan gitu ya Miss ya. Iya. Menawarkan yang mau saja gitu ya Miss ya. Mm-mm. Kemudian karena Miss Papa sudah mengemukakan solusi dari hambatan yang Miss Papa alami, kapan nih Miss Papa mulai action memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi pada pembelajaran berikutnya? Rencananya pada pertemuan berikutnya saya akan melakukan rencana itu. Baik. Jadi di pertemuan berikutnya ya Miss ya? Iya. Iya, sangat luar biasa sekali Miss. Secara tadi catatannya sudah sesuai, seperti penyampaian tujuan, model pembelajaran PJBL-nya, pembelajaran berdiferensiasinya juga ada, seperti berdiferensiasi konten, proses dan produknya sudah jelas. Walaupun ada beberapa hambatan yang sudah Miss Papa sampaikan tadi, tapi solusinya juga sudah luar biasa Miss. Dan semoga rencana kedepannya sudah bisa Miss Papa sampaikan nanti terlaksana dengan baik dan maksimal ya Miss ya. Iya. Nah, untuk pelaksanaannya nanti siapa saja yang akan diajak berkolaborasi dalam pembelajaran berikutnya Miss di kelas? Ya, saya akan mengajak rekan untuk berkolaborasi, yaitu Pak Adang dan rekan sejawat lainnya. Gitu. Jadi siapa yang diperlukan dalam terlibat aktif gitu ya Miss? Iya. Baik Miss Papa, pasca observasi ini sudah kita laksanakan, nanti kita akan ngobrol lagi setelah strategi pembelajaran yang sudah Miss Papa laksanakan ya Miss ya? Iya. Nah, bagaimana nih Miss Papa perasaannya setelah pelaksanaan coaching ini? Alhamdulillah saya merasa senang dengan adanya kegiatan coaching ini, karena setelah saya telah menemukan solusi dari hambatan yang saya alami. Iya, alhamdulillah Miss ya. Baik, kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Miss. Ya, sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.